Udah Pak, udah ada yang nonton. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan ngadain live Instagram bersama narasumber kampus mengajar 3 untuk membahas tentang kampus mengajar 5. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui seputar kampus mengajar bisa gabung join live di sini, nanti bisa ngobrol langsung bersama narasumber kita. Halo Nurmaila Utasud, Rika Harahap. Jangan sampai keluar dulu ya, kita nunggu narasumber kita. Iya Pak, live Instagram untuk membahas kampus mengajar Pak. Halo Lia. Jadi untuk teman-teman yang udah bergabung, jangan keluar dulu ya, kita akan mengobrol seputar kampus mengajar. Jadi nanti kita akan mengundang narasumber kita, yaitu Kak Nur Ainun. Jadi beliau ini adalah mantan alumni kampus mengajar ketiga yang ditempatkan di Sulawesi. Halo Heri. Jadi nanti teman-teman yang sudah nonton bisa ngobrol langsung sama narasumber kita ya, bisa join langsung. Jadi untuk teman-teman jangan keluar dulu. Kita lagi nunggu narasumber kita ya. Udah gabung belum Pak? Tahu. Aisyah. Halo juga Kak Siregar. Ini ada yang minta gabung sama Aisyah. Aisyah boleh dulu. Sebelum kita gabung sama Kak Ainun, ada yang mau gabung ini. Halo. Halo. Jadi nanti untuk teman-teman, setelah saya ngobrol bareng narasumber. Salah. Hai. Halo Kak. Hai. Assalamualaikum. Salam. Jadi perkenalkan dulu Kak, teman-teman lagi nunggu dari tadi kakaknya. Jadi untuk teman-teman ini aku perkenalin dulu, kakak ini adalah alumni kampus mengajar ketiga yang ditempatkan di Sulawesi. Ayo Kak, kenalin dulu Kak sama teman-teman. Perkenalkan, nama kakak Nur Ainun dari ekonomi semester 7 ya. Nah, kakak di sini alumni KM 3, kampus mengajar angkatan 3 yang dimana diletakkan kemarin di Sulawesi Selatan, letaknya di Kabupaten Bantaeng. Keren. Ternyata IPTS udah ada yang ditempatkan ke Sulawesi, jauh loh itu Sulawesi. Sulawesi itu termasuk udah nyebrang pulau ya Kak ya? Iya. Udah. Jadi Kak ini udah pernah naik pesawat, kita belum pernah naik pesawat. Iya. Halo, Jeli Lauli. Jadi untuk teman-teman, aku ingatkan lagi, jangan keluar dari live ini. Kenapa? Karena live ini sangat bermanfaat sekali. Kenapa? Kan
kita akan membahas seputar kampus mengajar. Jadi untuk teman-teman yang banyak pertanyaan tentang kampus mengajar, mau itu persyaratan-persyaratannya apa saja, pengalaman-pengalaman dari Kak Ainun, ya kan Kak? Pengalaman-pengalaman dari Kak Ainun. Teman-teman bisa langsung komen, ya nanti kita bahas juga. Halo Indah, halo Syarif. Oke. Jadi Kak, jadi gini Kak Ainun, ada kemarin kita membuat Q&A di Instagram mahasiswa IPTS ini. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi pertanyaan yang pertama itu, gimana jika kita tidak punya sertifikat? Aduh, Kak Ainunnya lagi loading. Ya, pertanyaannya begini. Kan? Jadi pertanyaannya ada, gimana nih Kak, kalau misalnya kita nggak punya sertifikat, apa kita bisa mengikuti kampus mengajar? Oh, jadi Ya, sebelumnya oke. gini aja Kak, kampus mengajar ini apa sih gitu dulu? Oke, di sini kakak akan memperkenalkan kampus mengajar ya. Kampus mengajar itu adalah program Kemendikbud yang dimana itu untuk melatih kemampuan kita dalam kemampuan kita dalam mengajar ya, teman-teman. Jadi kampus mengajar ini ya banyak sih pengalamannya. Nah, salah satunya kita bisa pengalaman untuk mengajar ya, mengajar dan mengubah pola pendidikan ya. Makanya kebanyakan kampus mengajar ini diletakkan di pelosok-pelosok ataupun yang agreditasnya di bawah B. Nah, jadi teman-teman itu bisa membantu guru-guru juga mengajar ataupun mengubah beberapa ya fasilitas-fasilitas yang belum memadai lah di sekolah ya dengan kemampuan yang ada. Jadi kampus mengajar aja ya adik-adik teman-teman ya, bukan mengajar aja. Nah, apalagi terkhususnya buat yang udah mau inilah, yang lagi nanti semester 6 ya. Nah, bisa tuh sebelum melakukan PPL atau KKL, kita melatih dulu. Kampus mengajar tuh gimana sih? Ini sih. Nah, untuk programnya sendiri itu ada beberapa poin-poin penting juga, teman-teman. Yang pertama tuh adanya perubahan kemarin orang kakak tentang perubahan kurikulum. Nah, sekarang udah pakai kurikulum Merdeka Belajar kan? Nah, di situ waktu orang kakak tuh, orang kakak. Nah, itu udah pada berubah semua dan ya terjalankanlah sama KM3. Nah, adanya literasi dan numerasi dan beberapa poin-poinnya lagi. Nah, jika ada yang minat mau bertanya, tanya aja. Biar kita sharing-sharing ya. Iya, untuk teman-teman, jika ada pertanyaan tentang kampus mengajar yang masih ragu-ragu untuk mengikuti kampus mengajar, aku nggak bisa kayak gini nih, kurang nih skillnya untuk kayak gini. Jadi Kak, kalau misalnya kita nih kan belum ada pengalaman untuk mengajar, apa bisa Kak untuk mengikuti kampus mengajar? Bisa aja. Kemarin kakak gak yakin kakak bisa, tapi ya kakak ikutin aja syarat-syaratnya, berkas-berkasnya. Nah, ketika poin udah mau ya lolos ya, kaget, kok di Sulawesi gitu, kakak refresh terus kan, mana tahu salah gitu kan. Soalnya kawan-kawan di Sumatera Utara. Nah, jadi waktu dilihat Sulawesi Selatan, jauh banget, kakak kira Sumatera Selatan. Nah, pas ditanyain sama panitia, tanyain kan, chat sama panitianya, ya bener, itu di Sulawesi. Nah, mau nggak mau ya ikutin lah. Apalagi kan mau dapatin pengalaman juga. Nah, ketika udah ACC, pergi sendiri ke bandara sendiri, dijemput sama DPL. Nah, di situ tuh baru pertama kali meletakkan kaki di Pulau Sulawesi ya. Dijemput sama DPL ke bandara. Ya? Di Pulau Orang? Ya, di Pulau Orang, sendiri merantau. Jadi Kak, selama di Sulawesi, pasti kita kan ada kayak ngerasa perubahan gitu ya Kak, kayak misalnya kalau di Sidimpuan lah dibilang di Sidimpuan ini cara kita sama orang aja udah beda, kalau di sana gimana Kak? Ya di sana kalau menyesuaikan diri memang harus bisa sih. Kita soalnya kurang paham juga ya bahasa-bahasa mereka.
Tapi ya tetap harus bisa menyelesaikan diri. Kita baik pada orang, orang baik pada kita. Iya, betul sekali. Jadi untuk teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya-tanya tentang kampus mengajar, boleh langsung join sama kita. Caranya nanti di situ ada di paling bawah, nanti kamu bisa tinggal pencet aja untuk meminta gabung. Halo, sapa-sapa dulu Kak. Di sini ada dari tadi yang masuk ada Heri Siregar, ada Sasmita, ada Rahel, Dina Hasibuan, Dimas, Yuli, Mas Sihotang, ada Sofiani Daulay, Erwina Sution, baru ada Sartia, ada Randy, ada Rika, ada Sylvia, ada Rahmi, ada Zenly. Jadi untuk teman-teman yang tadi bisa gabung join live kita untuk bertanya-tanya sama teman-teman di sini juga. Oke Kak, kemarin kita kan udah Q&A nih. Jadi ada juga pertanyaan-pertanyaan, gimana kok yang kayak kakak sebutkan tadi untuk yang semester 6 nih Kak, untuk yang PPL gitu. Jadi ada yang bertanya, jadi kalau misalnya semester 6 nggak ikut PPL gitu Kak. Soalnya kan kalau kampus mengajar itu 5 bulan ya Kak ya? Ya. Sedangkan kita kan yang semester 6 ini sebentar lagi udah memasuki gitu Kak. Nah, untuk orang kakak kemarin tuh di konferensi ya teman-teman, di konferensi ke PPL KKL, karena kita itu udah termasuk juga pengabdian juga ya di lingkungan baru. Nah, jadi kemarin tuh pihak dekan dan kaprodi udah konferensi saja ke PPL KKL, tapi tetap membayar dari setengah biaya. Cuman kalau sekarang orang kakak belum tahu peraturan dari kaprodi ataupun dari dekan masing-masing ya, tapi lihat perkembangannya saja gimana. Cuman saran kakak ikut aja kampus mengajar. Kenapa? Pengalamannya lebih banyak dibanding PPL KKL ya. PPL KKL cuma 2 bulan kan. Nah, sedangkan ini 6 bulan teman-teman, 6 bulan dan ditempatkan di tempat yang nggak akan kamu tahu gitu. Pasti kamu terkejut di mana kamu diletakkan. Tapi kalau kamu sudah diletakkan dimanapun, kakak harap ambil saja. Jangan mundur, tetap melangkah saja. Nah, untuk biaya juga, biaya kuliah itu aman ya, biaya kuliah aman. Jadi nanti selesai kampus mengajar, semester depannya kalian nggak akan bayar lagi karena kalian akan dapat biaya kuliah ya, UKT dari pemerintah. Nah, jadi gunakan semaksimal mungkin lah program ini, karena ini program dari Menteri ya, Menteri Pak Nadiem. Jadi untuk biaya kehidupan nanti juga akan dapat teman-teman. Komisi biaya hidup juga akan dapat. Itu sekitar 1-2 bagi yang tidak bidik misi. Tapi kalau bidik misi kemarin 500.000, dipotong setengah ya. Jadi untuk teman-teman di sini, jika kita mengikuti kampus mengajar, jika kita lolos, kita akan diberi intensif sama pemerintah ya Kak ya. Iya, benar. Untuk biaya hidup dan biaya kuliah juga. Jadi sangat-sangat beruntung jika kamu masuk di kampus mengajar. Dan apalagi apabila kita mengikuti kampus mengajar, kita tidak akan mengikuti perkuliahan lagi seperti itu. Ya, benar. Perkuliahannya, nilainya bakal dikonferensi dari hasil nilai yang kamu dapat dari DPL kamu nanti, dosen pembimbing lapangan. Jika nanti nilaimu di kampus mengajar A, nanti nilai kamu semua di semester yang kamu tidak ikutin akan A. Oke. Jadi ini ada pertanyaan Kak dari Heri Siregar 31. Heri _ Siregar 31. Dia nanya, berarti Kak kalau masih semester 3 belum bisa ikut kampus mengajar ya Kak? Pertanyaannya apa? Berarti kalau misalnya semester 3 belum bisa ikut kampus mengajar ya Kak? Oke. Sesuai dengan persyaratan semester 3 bisa. Yang belum bisa itu 1-2 ya. Semester 1 dan 2. Tapi kalau semester 3, 4, 5, 6 bisa ikut. Iya, seperti kita ketahui juga sebenarnya kalau diperhatikan
program kampus mengajar ini ketika akhir-akhir semester ya. Jadi kalau misalnya kamu udah semester 3, pasti semester 3 akhir memasuki semester 5, semester 4 dia. Jadi bisa-bisa aja. Bisa. Bener nih. Ada lagi Kak pertanyaan dari Ahmad underscore Sihotang. Izin bertanya Kak, pada kakak narasumber nih. Saya belum mengisi dari data rekening sampai sekarang. Apakah mempengaruhi kelulusan dari verifikasi berkas kita katanya Kak? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Nah, untuk mengisi rekening itu wajib ya teman-teman, karena nanti biaya hidup itu akan ditransfer sendiri ke rekening teman-teman sekalian. Nggak boleh rekening dari wali-wali, nggak boleh. Entah dari orang tua, rekening teman, nggak boleh. Harus rekening pribadi, karena nanti uangnya akan ditransfer ke kamu sendiri. Jadi itu wajib ya diisi, karena nanti kalau tidak diisi memang gagal verifikasi sama verifikatornya. Oke, jadi ada juga Kak yang bertanya kemarin Kak secara langsung pada saya, mereka takut kalau misalnya setelah mengisi untuk verifikasi rekening, tiba-tiba nggak masuk gitu Kak, nggak masuk kampus mengajar. Jadi orang itu wanti-wanti apakah ini bisa masuk apa enggak. Kalau misalnya masuk, berguna kan Kak dia mendaftarkan rekeningnya gitu. Jika tidak kan orang itu merasa kayak, wah percuma udah didaftarkan rekeningnya, tiba-tiba nggak masuk gitu. Jadi apakah bisa kalau misalnya nanti setelah lolos dari kampus mengajar, baru dibuat rekeningnya Kak? Kalau itu sih kayaknya nggak bisa ya teman-teman, karena syarat pertama itu harus mengisi rekening. Kalau misalnya kosong bakal nggak valid gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membuka rekening, ya kan itu juga bermanfaat buat teman-teman. Mana tahu melakukan transaksi ya di luar. Nah, jadi kan ada untungnya juga. Nah, jadi ya kalau misalnya udah buat buka rekening, terus tiba-tiba nggak lulus lah ya, nggak lulus, kan nanti kedepannya pasti entah ada program lain lagi, buka rekening lagi kan sama saja teman-teman. Apalagi nanti ada transaksi teman-teman mau bayar Shopee kan lebih gampang. Iya benar, Shopee ya sekarang lagi musim Shopee Pay ya Kak? Ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ragu untuk buka rekening ya buka saja gitu. Itu juga akan membantu pribadi teman-teman masing-masing ya dalam bertransaksi apapun di luar dari program gitu. Sebenarnya program dari Kemendikbud ini banyak teman-teman, bukan kampus mengajar aja. Ada juga kayak nanti magang merdeka. Jadi kalau misalnya kamu ke magang merdeka, kamu akan ditempatkan di perusahaan-perusahaan untuk magang. Nah, jadi kampus merdeka ini karena kemarin orang kakak lebih banyak ke kampus mengajar ya, kampus mengajar. Karena itu memang udah sesuai dengan kemampuan kita sebagai guru ya kan. Nah, jadi kebanyakan orang kakak ngambil kampus mengajar. Ada jadi satu lagi pertukaran mahasiswa. Nah, itu juga bagus buat teman-teman sekalian. Jadi nanti teman-teman sekalian akan ditransfer ke universitas lain ya. Nah, ibarat kayak change mahasiswa. Nah, jadi teman-teman bisa nanti di UNRI, kan udah enak tuh ada pengalaman 1 semester berada di UNRI, menjadi mahasiswa UNRI untuk 1 semester. Nah, jadi tidak usah ragu-ragu dalam program kementerian ini ya, ikut aja, gabung aja gitu. Tapi lebih utamanya di kampus. Ya, jadi kayak gini Kak, kalau untuk misalnya kampus pertukaran mahasiswa, jadi itu kita bisa mengambil jurusan lain atau tetap jurusan kita sendiri Kak gitu? Ya, tetap jurusan kita sendiri karena nanti akan diisi data-data kalian ya, data dari prodi mana, universitas mana. Nah, nanti juga akan dipindahkan di fakultas itu juga. Misalnya kamu pendidikan ekonomi, pasti diambil di pendidikan ekonomi yang ada jurusan pendidikan ekonominya, misalnya Unimed. Nah, berarti kamu akan ditukarkan ke Unimed. Tapi nanti ada pilihan sih, pilihan kamu mau ke universitas mana, tapi nanti akan dipilih sesuai dengan fakultas yang ada. Misalnya fakultas di Andalas nggak ada pendidikan ekonomi, berarti Andalas tidak akan terpilih gitu. Nanti ada pilihan dia. Yang terbuka itulah yang akan kamu pilih. Tapi kalau misalnya dia datanya nggak kebuka, berarti itu nggak bisa kamu pilih. Jadi harus disesuaikan gitu ya Kak ya?
disesuaikan. Jangan kamu ekonomi, kamu perginya ke hukum. Nah, nanti gak Jauh ya Kak kalau misalnya ekonomi ke hukum. Nah, makanya nanti gak sepadan sama apa yang kamu bahas dengan mata kuliah kamu ya. Nah, Oke, jadi Kak Ainun, kan kemarin kalau Kak Ainun bisa ditempatkan sampai ke Sulawesi, sedangkan yang kita ketahui juga sekarang kampus mengajar 4 dan 5 ini disesuaikan dengan alamat kita Kak, jadi tidak terlalu jauh. Kalau Kakak kenapa bisa sampai ke sana Kak? ya karena kalau kampus mengajar angkatan 3 itu dia bersifat provinsi semua ya. Jadi dimanapun kamu ditempatkan kamu ambil saja gitu. Itu kalau kampus mengajar angkatan 3 itu antar provinsi dah. Nah, jadi ada yang udah sampai ke Lombok, ada yang sampai ke Irian Jaya, bahkan udah ada pokoknya ini jajannya gara-gara hujan ya, maaf. Nah, jadi kemarin waktu kakak udah terbang di Sulawesi itu pengalamannya banyak sekali teman-teman. Kakak kira itu bakal kayak gimana ya Makassar, ternyata Makassar itu seperti kota besar seperti Medan juga ternyata. Tolnya ada dan lain-lain, tapi untuk khusus kabupaten yang kakak lalui ya, kabupaten yang kakak lalui yaitu di Bantaeng, itu masih seperti apa ya, masih jalannya masih nggak terlalu lebar lah, nggak terlalu lebar, tapi ya untuk wisatanya lumayan. Soalnya kakak udah pernah ke Pantai Seruni, kilometer 0, Bulukumba, pokoknya udah banyak pengalaman lah, sekalian healing lah ini ya, kampus mengajar. Pertama Iya, take off, sekalian pengalaman juga. banget. Jadi kalau untuk di sana pengalaman yang sangat-sangat berkesan ini buat Kakak apa itu Kak? Untuk di Sulawesi. Pengalaman yang paling kesan tuh berada di sekolah ya. Berada di sekolah tuh guru-guru tuh care banget. Tiap Sabtu tuh masak-masak sama-sama, bareng-bareng sama guru-gurunya di kantor ya. Nah, setiap Sabtu tuh ada kayak rapat-rapat gitu tentang siswa, tentang kurikulum merdeka yang lagi mau dijalanin. Nah, itu setiap apa tuh masak-masak terus. Nah, jadi makanan yang belum pernah kita coba ya, atau makanan khas Sulawesi itu udah langsung dicoba gitu. Yang di sana itu dominan banget sama pedas-pedas ya. Nah, jadi waktu kita di sini tuh suka makan pedas, di sana nggak makan pedas gitu. Pokoknya banyak sih budaya yang nggak kita kenal di Sulawesi jadi kita kenal gitu. Pokoknya dimanapun nanti kamu ditempatkan, nah kalau misalnya kamu belum paham budaya tapi pandai-pandai lah menyesuaikan diri. Jangan kelihatan kayak ih nggak enak banget, ih nggak suka banget, ih nggak seru banget gitu. Jangan, ikuti aja alurnya. Nanti kamu bakal kebiasaan sendiri dan merasakan kayak udah nyaman sama tempat baru yang kamu tempatin. Iya. Jadi untuk teman-teman lagi yang baru bergabung, jadi untuk teman-teman yang mau bertanya seputar kampus mengajar, kalian boleh komen atau bisa langsung join sama kita. Oke. Jangan ragu-ragu ya. Jangan ragu-ragu untuk masuk. Kita santai-santai aja di sini. Halo Wira. Jadi kayak yang mau bertanya-tanya tentang kampus mengajar, wah kampus mengajar ini seperti apa, apalagi kan yang masih semester 1, semester 3 ini kan masih baru banget ya kan Kak, jadi kayak masih bertanya-tanya gitu. Apalagi sekarang kampus mengajar pendaftarannya itu diperpanjang ya sampai 27 November. Jadi ayo join aja. Seru loh ketemu jadi sama masih banyak ya, seru. Apalagi nanti kalau misalnya ditempatkan di SD, aduh, serasa memang jadi guru. Ketemu sama anak-anak terus ya Kak? Ya, apalagi yang jurusan PGSD tuh, cocok tuh. Kemarin kalau tidak salah, belum ada sih anak PGSD yang ikut join kampus mengajar ya. Iya, kalau untuk kampus mengajar 4, kemarin PGSD udah ada Kak. Nah, Mas Tega kemarin gak ada semester. Nah, buat teman yang PGSD tuh coba tanya-tanya deh sama temannya ikut kampus mengajar. Gimana sih
pengalaman dia pasti seru. Karena kalian udah merasa kalian udah jadi guru gitu. Iya, betul sekali. Jadi kayak simulasi untuk kita sebelum jadi guru betulan. Kita Ya. mengikuti kampus mengajar. Jadi pandai cara menahan emosi ketika murid-muridnya itu jahil gimana. Pasti udah dirasakan itu nantinya. Nah, untuk yang semester 3 sampai semester 6 nanti jangan sampai kelewatan deh. Ikut join aja, apalagi pendaftaran diperpanjang sampai 27 November. Jadi masih banyak kesempatan untuk teman-teman menyusun berkasnya untuk ke Pusdakom, ke fakultas. Jadi, oh ini ada lagi pertanyaan Kak dari BEM IPTS Terdepan. Jadi BEM IPTS Terdepan ini adalah Instagram dari Badan Eksekutif Mahasiswa kita, Kak. Jadi Kakak boleh follow nanti di sini. Oke. Untuk mengetahui informasi-informasi IPTS, Kak, teman-teman bisa follow Instagram dari Kemenlukap IPTS, ada BEM IPTS Terdepan, ada Hima PGSD, dan banyak lagi, terutama ini, mahasiswa IPTS. Jadi ada pertanyaan dari akun BEM IPTS Terdepan. Jadi di sini, halo kakak, ada pertanyaan nih dari rekan mahasiswa kita, apakah sertifikat dan pengalaman organisasi mempengaruhi kualifikasi kelulusan di kampus mengajar kita, Kak? Oke. Untuk sertifikat ya, kalau ada sertifikat ya lampirkan saja, lebih bagus. Tapi kalau tidak apa-apa, tidak apa. Kalau nggak ada ya kosongkan saja ya, tetap bisa ikut aja gitu. Karena untuk sertifikat ini random ya. Kalau ada ya lampirkan, kalau tidak ada ya tidak apa-apa gitu. Karena itu tidak termasuk syarat penting ya. Syarat penting itu cuman kayak apa yang terdata lah dalam data profil kamu. Nah, KTP, rekening itu sangat mempengaruhi ya. Karena apalagi KTP kalau misalnya mereka para verifikator tidak tahu kamu orang mana, kalau kamu kenapa-napa kan kita nggak tahu gitu. Bagaimana memulangkannya atau apa gitu. Nah, jadi sangat penting ya teman-teman. Nah, untuk pengalaman organisasi, kalau misalnya ada lampirkan saja, lebih bagus ya. Karena tahap ini nggak cuma tahap pengisian apa namanya, data ya. Nanti setelah kamu lolos verifikasi lah. Nah, nanti bakal ada tahap kedua yaitu tentang tes. Nanti ada tes mereka. Buat Gemail teman-teman sekalian. Jadi untuk tes yang kakak lalui kemarin apa aja tuh, Kak? Tentang numerasi literasi dan tentang kewarganegaraan ya, teman-teman, tentang pendidikan Pancasila. Nah, nanti tuh testingnya tuh bakal seperti kayak kode-kodean. Kamu bakal kayak memikir terus bagaimana, aduh ini apa ya, gimana ya. Itu semuanya pernyataan ya, bukan pertanyaan. Itu semua pernyataan kita sendiri gitu ya, Kak ya? Ya, jadi kamu harus mikir, kalau misalnya tentang lingkungan. Nah, nanti mereka bikin pernyataan bagaimana kamu menyikapi lingkungan yang seperti ini. Nah, nanti kamu bisa jawab sendiri. Ada pilihannya bagaimana. Nah, jika teman bisa lalui tes kedua ini, nah otomatis menunggu hasil, Anda bisa lolos. Nanti itu lewat, kalau rata-rata yang punya laptop, lewat laptop ya. Karena itu nggak bisa lewat handphone. Soalnya mereka juga akan ada itunya, menghidupkan handycam-nya ya. Nah, kalau handphone kayaknya nggak bisa kemarin. Jadi ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari dari Sopiani _Laulay. Kak, syarat untuk pendaftaran kampus mengajar apa aja, Kak? Sama apa aja yang mau dipersiapkan? Oke. Persyaratannya itu sudah ada di buku pedoman kampus mengajar ya, teman-teman. Yang pertama itu tentang transkrip nilai kamu. Transkrip nilai kamu, misalnya kalau semester 6 berarti transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 5. Nah, terus udah itu rekomendasi dari perguruan tinggi. Nah, rekomendasi perguruan tinggi ini akan ditandatangani oleh dekan masing-masing ya. Nah, terus nanti ada SPTJM. Nah, SPTJM ini akan diurus di
WR1. Nah, udah SPTJM, itu SPTJM itu sangat penting nanti diurus ya teman-teman, karena itu tempat proses pencairan dana kamu, UKT serta uang biaya hidup. Nah, terus persetujuan diri sendiri serta persetujuan orang tua. Nanti itu akan dikasih materai 10.000 ya teman-teman. Nah, jadi setelah udah diurus berkasnya, nah langsung lampirkan KTP dengan rekening teman-teman sekalian, karena nanti di pengisian data bakal ada mengisi data sesuai dengan KTP serta rekening teman-teman sekalian. Oke, jadi itu persyaratannya ya. Untuk yang ingin bertanya boleh, atau kamu mau join juga boleh. Oke, di sini kita ada yang nonton Kak dari alumni kita, Bang Hotman Sugeng Ritonga. Halo Bang Hotman. Jadi beliau ini adalah mantan dari atau dimisioner wakil presiden kita, Kak. Halo. Jadi untuk teman-teman yang sudah gabung atau yang baru bergabung, kalian boleh bertanya tentang kampus mengajar sama Kak Ainun. Jadi Kak Ainun ini adalah alumni dari kampus mengajar ketiga yang ditempatkan di Sulawesi. Oh, untuk persiapannya apa aja Kak? Kata Sopiani, Kak. Untuk persiapannya, kalau berkas kamu sudah diverifikasi, terus kamu udah yakin sama tes kedua kamu ya, yang dikasih sama panitia kampus mengajar angkatan 3, dan ketika udah pengumuman kamu lolos, yang kamu persiapkan adalah diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri, dan waktu kamu udah cek kamu ditempatkan di mana, nah otomatis kamu bakal packing ya kan. Nah, di situ mental kamu akan harus kuat ya, mental harus kuat, karena bakal pisah sama orang tua bagi yang di luar domisili. Kayak kakak ke Sulawesi gitu, mental harus kuat, pisah sama orang tua, dan merantau selama 6 bulan di tempat orang. Jadi kemarin Kak, waktu kakak pergi ke Sulawesi nih, itu biaya yang untuk penerbangan ke sana Kak, itu biaya sendiri atau difasilitasi? Pertanyaan yang bagus. Semua bebas, free. Yang biayain adalah pemerintah. Bayangin PP pulang pergi tuh dibayarin sama pemerintah, kita cuman bawa badan, bawa barang, udah duduk santai. Uang masuk juga ada ya Kak? Ya, uang masuk ada. Awal dikasih tuh 2.400.000 teman-teman, karena biaya hidupnya itu 1 bulan 1,2 ya. Nah, untuk 2 bulan penerbangan tuh 2 bulan sebelum pergi tuh dikasih untuk biaya hidup kita 24. Jadi selebihnya nanti itu bakal dikasih ketika kamu sudah memenuhi syarat-syarat dalam pengisian laporan harian kamu ya teman-teman. Nanti di sana tuh ada juga kamu dikasih tugas untuk mengisi laporan kegiatan kamu apa saja selama 6 bulan di sekolah tersebut. Jadi laporan ini per hari, per minggu, atau per bulan nih Kak? Nah, ini ada pertanyaan yang bagus ya. Nanti laporan itu diisi, ada yang harian, ada yang per mingguan, dan nanti pas di akhir ada laporan akhir yang dimana itu rekapan dari minggu pertama sampai minggu terakhir itu kamu rekap semua. Dan kalau udah semua di ACC, bayangin coba, langsung masuk ke rekening kamu 3.600.000. Wow. Itu bisa kamu gunain seperlunya ya teman-teman. 36 tuh nggak uang dikit ya. Kamu bisa ya. Nah, belum lagi nanti dapat UKT, kamu nggak bayar lagi di semester yang akan datang. Udah bagaimana hidup kalian teman-teman? Jadi seperti kita guru lah, honor ya, guru honor jadinya di situ ya. Kalau PPL kan nggak digaji kan, PPL KKL nggak digaji. Tapi kalau kamu mengajar nih, kalian dikasih biaya hidup. Oke, jadi berarti kita dapat triple keberuntungan di sini ya Kak. Udah pertama keberangkatan sudah dibiayai oleh pemerintah, kemudian UKT kita juga dibiayain, kemudian untuk biaya hidup juga kita ada dikasih. Jadi untuk misalnya UKT nih Kak, jadi semenjak kita melaksanakan kampus mengajar, kan kita ini dikasih keringanan untuk UKT, seperti tidak membayar UKT seperti itu. Jadi selama mengikuti kampus mengajar sampai setelah mengikuti kampus mengajar kita tetap dibiayain gitu ya Kak?
Iya, tetap. Selama kamu proses ikut campur mengajar tuh dibiayain. Tapi untuk 2 bulan pertama itu kamu bakal dikasih untuk biaya hidup 24 ya teman-teman. Ingat 24. Tapi 3 bulan yang akan datang itu kamu biaya sendiri dulu. Karena mereka akan mengasih biaya hidup kamu yang 3 bulan itu setelah kamu memenuhi laporan-laporan kamu ya teman-teman. Nah, laporan makanya yang 24 itu jangan boros gitu. Itu untuk kehidupan kamu selama 6 bulan ya, di minim-minimkan aja dulu. Nah, tapi setelah udah selesai semua, itu bakal masuk 36 ke rekening kamu. Langsung 36. Nah, jadi jangan, ini kakak bilang aja ya, soalnya takutnya pada bilang, aduh udah bulan Mei nih kenapa belum ada uang saku, belum ada ini. Nah, kakak bilang aja duluan, karena mereka ngasih 24 ya, 24 di hari 2 bulan pertama. Nah, 24 itu untuk kamu berjalan seiringnya waktu, nanti kalau udah laporannya udah memenuhi. Wah, Kak Ainunya loading, loading, loading. Jadi untuk teman-teman di sini, saya jelaskan lagi untuk biaya yang diberikan pemerintah selama kampus mengajar kita itu ada 2 kali tahap. Jadi tahap pertama itu diberi sejumlah 2.400.000, kemudian untuk tahap kedua setelah akhirnya itu mendapatkan 3.600.000. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi Kak dari Sofiani. Itu pas Kakak berangkat ke Sulawesi ada yang dampingi nggak Kak? Katanya Kak. Pertanyaan bagus ya. Jawabannya selama berangkat tuh gak ada yang dampingin teman-teman. Jadi yang mental sendiri ya. Bawa badan sendiri. Kakak dari Sidimpuan. Nah, buat teman-teman lagi ya. Nanti bakal ada kayak uang perjalanan. Jadi kalau misalnya nanti kalian berangkat ke domisili, pakai travel misalnya. Nanti kalian minta bukti pembayaran kalian melalui agen travel tersebut ya. Nah, jika sudah, simpan baik-baik. Karena nanti mereka bakal nanya, uang travel yang kamu bayar sendiri tuh bakal diganti sama mereka teman-teman. Tapi harus ada buktinya. Jadi nanti kalau teman-teman berangkat dari domisili ke tempat penempatan, nah jika naik travel minta kwitansinya, simpan baik-baik. Nanti kalau misalnya ada kayak penggantian biaya pemberangkatan, nanti mereka akan ganti teman-teman. Jadi semua bukti transaksi yang kalian buat dalam biaya mandiri ya, mandiri, nanti disimpan baik-baik. Jika ada nanti uploadan tentang biaya hidup sendiri itu, nanti mereka akan ganti teman-teman. Seperti kemarin kakak dari Sidimpuan ke Bandara Sultan Syarif Kasim ya, Pekanbaru. Jadi itu uang travelnya mereka ganti sebesar 1.660.000 ya teman-teman. Nah sesudah disampai di bandara, kakak itu nggak ada yang nemenin, nunggu-nunggu jadwal penerbangan ya. Nah jadwal penerbangan itu transit dulu lagi ke Jakarta. Dari Jakarta baru ke Sulawesi ya. Itu pengalaman pertama yang sangat melucukan kakak rasa ya teman-teman. Jadi kampus mengajar ini kakak ada 3 orang. Satu dari Batam, satu dari Jogja ya teman-teman. Nah, di antara yang 3 ini, kakak yang jadwalnya paling lama. Nah, sampai. Karena untuk jadwal Sulawesi dan jadwal Wita dengan WIP itu berbeda ya teman-teman. Beda 1 jam. Dah, beda 1 jam. Jadi kalau misalnya di sini sudah jam 10, di sana udah jam 11 teman-teman. Jadi jadwal yang paling lama sampai itu kakak teman-teman. Jadi sampainya itu di sana itu jam 10 malam. Ya, kakak jam 10 malam. Nah di situ udah ditunggu sama DPL. Jadi kalau udah sampai di tempat penempatan, kamu bakal dijemput sama DPL masing-masing. Biar kamu nggak keliru, kamu mau kemana. Terus kalau untuk tempat penginapan, nanti aku bantu sama rekan-rekan kampus mengajar juga teman-teman. Jadi nanti di sana tuh tempat kamu menginap juga udah dicariin sama mereka teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, nanti mau tidur di mana ya, ngekos di mana ya. Nanti DPL yang bantuin juga. Kalian tinggal di sini. Kalau orang kakak kemarin, orang kakak tinggal di rumah kepala desanya. Jadi untuk teman-teman yang merasa kalau teman-teman takut biaya untuk
selama kampus mengajar, jadi jangan ragu-ragu, karena di kampus mengajar nanti kalian akan dibiayai semuanya. Kecuali untuk kalian main-main ya, kalau main-main itu mungkin untuk biaya sendiri, jadi nggak bisa. Kalau kalian mau healing-healing ya pakai uang sendiri, tapi kalau untuk keperluan kampus mengajar, pemerintah akan membiayai semuanya. Bukan begitu, Kak? Ya, benar. Halo Ekton, Rizky Fadila. Jadi untuk teman-teman yang baru gabung, saya ingatkan lagi, di sini kita live bersama kakak alumni dari Kampus Mengajar 3 yang ditempatkan di Sulawesi. Dan kakak ini mempunyai pengalaman yang menarik di sini. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh gabung atau boleh join. Oke, di sini ada Tirayorambe. Di sini bentar ya, dia mau gabung. Oke. Tirayorambe. Oke, halo Tira. Siapa? Halo. Halo Tirai. Tirayo. Oke Kak, sebelum kita menunggu jaringan dari Kak Tirainya, ada pertanyaan lagi dari akun BEM IPTS terdepan. Kakak narasumber, ada lagi nih pertanyaan dari rekan mahasiswa kita. Di opsi penyerahan berkas, ada tuh diminta terkait CV. Untuk CV sendiri apa saja Kak yang harus diperlukan, yang harus perlu dilampirkan? Ya, untuk CV pribadi ya. Ya, sesuai dengan isi KTP. Makanya tadi kakak bilang KTP itu sangat penting juga ya teman-teman. Jadi sesuai KTP nanti ngisinya. Jadi misalnya kamu lahir di mana, apanya ada tertera nanti di KTP, samain sama berkas kamu tersebut ya teman-teman. Jadi jangan salah pengisian. Misalnya kamu ngisi kamu di lahirnya di sini, kamu isinya lahirnya di sini beda. Jadi nanti verifikasinya itu sangat sesuai dengan KTP kamu juga nanti teman-teman. Kalau orang kakak kemarin CV-nya itu digabung sama surat persetujuan ya teman-teman. Tapi kalau untuk KM sekarang mereka nggak tahu berkasnya bagaimana ya. Jadi berkas yang waktu KM 3 tuh CV sama persetujuan sendiri tuh yang dipakai materi 10.000 itu digabung teman-teman. Di atas CV-nya di bawah itu persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi nantinya. Tidak boleh ada kekerasan atau apapun waktu kita ngajar. Nah itu udah digabung teman-teman. Tapi untuk sekarang kakak nggak tahu isi berkasnya bagaimana ya teman-teman. Tapi isilah sesuai dengan apa yang mereka minta teman-teman. Biar sekarang valid ya. Jadi sekarang kalau kampus mengajar 5 ini dia kalau untuk pengisian beda-beda kan Kak. Jadi untuk CV beda, untuk dari fakultas beda, dan pokoknya dia satu berkas itu cuma satu gitu. Jadi ini ada pertanyaan dari Rizky Adilah. Kak, apa sih keuntungan dari kampus mengajar ini? Baru datang ya Rizky ya? Bolehlah Kak di-sharing lagi sekali lagi. Oke, keuntungan dari kampus mengajar 3 ini sangat banyak ya teman-teman. Dari pengalamannya juga banyak. Jadi nanti kamu dilatih bagaimana kamu mengajar dan lain-lain. Terus untuk biaya hidup dan biaya kuliah kamu juga bebas nanti untuk semester depannya. Misalnya kamu semester 3 sekarang, nah semester 4-nya kamu nggak bayar. Mereka bayar untuk semester yang akan datang. Tapi kalau misalnya kampusnya menduluankan ya, untuk semester ini gratis kan, bulan depannya dibayar. Beda-beda peraturan di universitas masing-masing ya. Nah, tapi kalau untuk universitas kita, itu untuk bulan ke depan. Untuk semester ke depan ya. Jadi UKT-nya itu untuk semester ke depan. Nah, terus keuntungannya lagi tuh apa sih Kak? Selain mengajar dan yang lain-lain. Nah, pengalaman, menyesuaikan diri di tempat yang belum pernah kamu injak, tapi ya itu utamanya menyesuaikan diri. Jangan kamu nggak suka makanan ini, nggak pernah makanan ini, kamu nggak suka, jangan ditampakkan gitu. Makanya kakak bilang, dimanapun kamu berada, kalau sikap kamu baik, pasti perilaku kamu itu diterima baik juga sama mereka ya.
ada cerita sedikit ya. Kakak kan nyimpan kontak-kontak orang Sulawesi. Jadi setiap kakak bikin story pasti mereka nanya gimana? Aduh, udah keluar nih nanti bahasa Sulawesinya ya. Apa kak? Enggak apa logat Sulawesi gitu ya? Ya, gimana Ji? Sehat Ji gitu. Sehat Kak gitu. Jadi mereka tuh nanya terus kapan kesini, kapan kesini. Itu karena kakak kemarin selama di sana itu ikut eh, acara-acara mereka ya. Jadi jangan pernah ngurung di kos, jangan pernah ngurung diri di tempat itu, tempat penginapan kamu, jangan pernah mengurung. Ikut aja kegiatan masyarakatnya. Nah, kamu juga harus ikut PKM-PKM yang ada di sana ya. Kamu juga harus ikut mengabdi. Jadi kalau misalnya mereka ada acara kayak masak-masak bersama, kamu ikut. Ada kayak acara pengajian, kamu ikut saja. Pasti pengalaman itu nggak akan terlupakan dan mereka akan nanya kabar kamu terus. Kapan kesini lagi? Nah gitu. Tapi kebanyakan kampus mengajar angkatan 3 kemarin juga angkatan yang paling bucin ya teman-teman. Karena apa? Mereka dapat jodoh masing-masing teman-teman. Sampai ada yang nikah juga. Astaga. Wah, ada yang nikah gara-gara kampus mengajar di Sulawesi kak? Ya ada, makanya dibilang kampus mengajar angkatan 3 kemarin itu adalah kampus mengajar paling bucin ya. Kalau kampus mengajar angkatan 4 itu sih paling panik, karena mereka panik terus soal laporan, soal apa-apa, paling panik. Kalau kampus mengajar angkatan 5 ini kakak nggak tahu apa yang akan digelarkan sama mereka ya. Ya berarti untuk kamu yang jomblo-jomblo yang nggak menemukan jodohnya, boleh mengikuti kampus mengajar, mana tahu waktu ditempatkan di situ jodohnya ya kak ya. Ya mana tahu, apalagi mana tahu dari universitas lain ya kan teman-teman. Mana tahu rekannya sendiri malahan jodohnya. Benar. Oke. Jadi kak, ada lagi pertanyaan tadi. Kalau misalnya kampus mengajar, setelah ditempatkan di sekolah tersebut, kita harus memiliki program nggak kak? Gimana? Harus memiliki program di sekolah itu. Ya, pertanyaan yang bagus juga ya. Nah, di situ kita akan seperti yang kakak bilang tadi, apapun fasilitas yang kurang memadai kita bantu sebisa kita. Misalnya perpustakaan mereka nggak ada. Nah, gimana usahanya satu ruangan kosong itu kita bikin jadi sebuah perpustakaan. Walaupun bukunya dari mahasiswa gitu. Nah, dari siswa ya. Maaf ya. Nah, jadi misalnya siswanya ada buku di rumah yang udah nggak kepake, tapi bisa dibaca-baca, nah itu dibawa ke sekolah dan kita akan tata rapi teman-teman. Nah, jadi programnya itu kita juga bikin sendiri. Nanti juga ada program dari sekolahnya apa saja nanti teman-teman. Nah, jadi kalau programnya misalnya nanti yang awalnya, misalnya kemarin ya waktu puasa tuh pesantren kilat. Nah, kami bikin program pesantren kilat ya teman-teman. Nah, yang kedua pojok literasi. Nah, pojok literasi itu kayak pojok tempat membaca ya teman-teman. Jadi setiap kelas itu kita bikin pojok literasi. Tempat membaca buat siswa-siswa nanti yang misalnya gurunya nggak datang, ya ada pojok literasinya. Nah, terus program kedua itu yang dimana setelah membaca doa ya teman-teman, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional teman-teman. Karena kemarin waktu kami kan sebelum kita berada di sekolah tersebut kita melakukan observasi pertama ya. Jadi observasi itu kita lihat dulu bagaimana fasilitas sekolah, bagaimana mereka belajar, bagaimana keadaan sekolahnya. Nah, di situ waktu kami suruh mereka menyanyikan lagu wajib nasional atau waktu hari Senin lah, upacara mereka nggak ada yang hafal lagu wajib teman-teman. Jadi situ kan kita tahu kelemahan di sekolah itu apa. Jadi setiap habis berdoa kita menyuruh mereka menyanyikan lagu wajib nasional teman-teman. Jadi itu sebuah program yang sampai sekarang alhamdulillah mereka laksanakan teman-teman. Makanya kampus mengajar ini mahasiswa ini dilatih untuk merubah wawasan pembelajaran yang ada ya teman-teman, pendidikan yang ada, misalnya pendidikan yang minim, nah kita kembangkan lagi teman-teman. Apalagi kemarin udah terlalu banyak daring ya teman-teman, jadi mungkin anak-anak sekolah ini jadi lupa semua teman-teman. Nah, jadi gimana kita membangkitkan lagi pendidikan yang ada ya, apalagi yang ada di pelosok-pelosok teman-teman. Kasihan kan adik-adik kita yang di pelosok-pelosok yang kurang atau yang minim pengetahuannya lah teman-teman.
Nah, jadi mereka lebih tahu lagi banyak dari kita yang mahasiswa gitu. Oke, jadi berarti untuk programnya sendiri kita bisa inisiatif kita sendiri dan mengikuti program sekolah yang ditetapkan ya Kak ya. Jadi Ya, untuk mengajar selama program kampus mengajar di sekolah tersebut, apakah kita harus mengajar semua mata pelajaran atau gimana nih Kak? Ataukah harus tunggu dari gurunya dulu untuk ini kamu masuk di kelas ini nih untuk ini atau kamu selama kamu mengajar harus mengajar di kelas 1 atau kelas 2 gitu Kak? oke, pengalaman kakak ya. Ya, untuk pengalaman kakak, untuk masuk ke kelas tuh pertama izin kelas mana yang kosong, atau nanti ada juga yang namanya guru pamong ya teman-teman. Nanti guru pamong, nanti kalian bersosialisasi sama guru pamongnya gimana. Kami belajar mengajar apa gimana Pak? Kalau misalnya mengajar dan menggantikan guru, nah nanti kalau misalnya guru pamongnya bilang masuk di kelas ini karena nggak ada gurunya, kalian masuk aja teman-teman. Tapi kalau guru pamong, kalau misalnya di kelas tuh nggak ada yang kosong, nah kalian cari kerja teman, atau melaksanakan program kerja kalian yang ingin kalian laksanain nanti gimana ya teman-teman, yang akan diterapkan di sekolah. Atau membuat ruang perpustakaan yang misalnya perpustakaan yang nggak ada. Pokoknya bikin kerjaan sehingga kalian bisa ngisi laporan harian kalian. Jangan terlewatkan. Intinya kalau misalnya laporan itu nggak boleh ada yang terlewatkan ya teman-teman. Nggak boleh ada yang kosong, nggak ada boleh yang terlewatkan. Karena itu salah satu syarat biar UKT dan biaya hidup kamu terpenuhi teman-teman. Karena di mana ada kewajiban, di situ ada hak ya teman-teman. Iya, jadi untuk teman-teman, jadi tidak berarti intinya tidak tiap hari kita mengajar. Jika ada kelas kosong, baru kita memasuki kelas tersebut gitu ya, Kak? Dan Ya, untuk selebihnya kita boleh mengerjakan program yang kita buat seperti itu. ya, Untuk agar laporan kita tidak kosong seperti itu ya. ya. Tapi kalau misalnya gurunya ada, kadang tuh temanin ibu mengajar. Nah, kalian bisa ya temanin gurunya mengajar juga teman-teman. Nah, jadi di sini nanti juga ada nilai dari guru pamong ya teman-teman, bukan dari DPL aja atau teman sejawat, ada aja juga dari guru pamong. Jadi harus baik-baiklah mengabdi di sekolah tersebut ya. Nanti kalau misalnya guru pamong yang ngasih nilai rendah, gimana dong nanti SKS kamu di konferensi? Pasti rendah juga teman-teman. Jadi semangat terus lah mencari nilai yang tinggi ya, biar SKS-nya tinggi. Rata-rata kemarin alhamdulillah nilainya A semua teman-teman. Yang ikut kampus mengajar A nilainya. Nah, jadi itulah join, apalagi pendaftarannya diperpanjang teman-teman. Iya, jadi untuk teman-teman semuanya jangan takut untuk nilai kalian di kampus karena selama mengikuti kampus mengajar ini nilai kalian di konferensi dengan nilai yang kalian dapatkan nantinya di kampus mengajar tersebut. Jika nilai kalian A di kampus mengajar, maka nilai mata kuliah kalian juga bakalan A juga. Ya, benar. Jadi Apalagi untuk teman-teman, teman-teman yang mau gabung, boleh gabung sekarang sebelum kakaknya nanti ada kegiatan lain. Oke, ada Wirati Safitri. Wirati Safitri. Mau tanya nih Kak, tadi kakak bilang kan kampus mengajar itu kan selama 6 bulan. Terus untuk rutinitas perkuliahan itu cuti atau kayak gimana Kak? Jadi Wira ini kayaknya baru gabung ya Kak ya? ya, ya. Jadi untuk perkuliahan ya teman-teman, itu nggak diadakan ya teman-teman. Jadi kalian itu nggak ikut lagi. Nanti gurunya akan mendata siapa aja teman-teman yang ikut kampus mengajar. Setelah didata nanti ada ini gimana ya? Kalau orang kemarin ini tergantung pihak dosennya, ada yang ikut apa enggak. Kalau orang kakak kemarin ekonomi nggak ada yang ikut ya, udah di konferensi semua, jadi tinggal santai ikut fokus kampus mengajar aja ya teman-teman. Jadi dosennya bilang fokus aja kampus mengajar, nilainya di sini nanti sesuai dengan kampus mengajar aja. Nah jadi orang kakak nggak ikut mata kuliah lagi, ya. Tapi beda sama bahasa Inggris ya teman-teman. Kemarin teman-teman bahasa Inggris ada yang satu mata kuliahnya ikut ya teman-teman. Nah jadi kalau misalnya yang
nanya, jadi Kak nanti cuti atau gimana? Itu tergantung dosennya ya teman-teman bagaimana. Adakah dosen yang masih mengikuti atau gimana teman-teman? Oke, jadi untuk teman-teman jangan takut karena selama mengikuti kampus mengajar, perkuliahan kita itu tidak dianggap cuti ya, tapi didata untuk siapa saja yang mengikuti kampus mengajar. Karena beda ya cuti sama sama yang diperbolehkan memang gimana ya? Kalau cuti itu kita kan harus melapor dulu ya Kak ya. Ya, nggak ikut gitu. Beda kalau cuti sama dikasih izin tuh beda. Kalau cuti itu tidak mengikuti. Jadi eh, oke. Jadi waktu kita Kak 10 menit lagi nih. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya-tanya lagi yang baru gabung, boleh bertanya, boleh join juga. Tadi ada yang mau join tapi kendalanya di jaringan ya. Untuk kamu tadi yang mau join, untuk Tirayu Rambe, kalau ada pertanyaan-tanyaan karena nggak bisa join karena jaringan, kamu boleh komen untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin kamu ketahui tentang seputar kampus mengajar. Ya. Tapi yang belum join atau yang belum bergabung nanti gabung lagi ya, yang untuk memperjelasnya gabung lagi di jam tengah 8 nanti ya Kak ya. Ya, benar. Nanti kita ada live juga jam 19.30. Nah, di situ pematerinya beda lagi, bukan Kak Inul lagi ya. Di situ nanti ada Kak Rizky. Kak Rizky. Nah, Kak Rizky ini tempatkannya di Padang Sidempuan. Jadi untuk teman-teman, nanti di sini juga yang belum bergabung boleh diberitahukan oleh teman-teman yang bergabung hari ini untuk melihat di YouTube. Nanti kita share juga video ini ke YouTube. Oke. Atau boleh juga yang ingin bertanya langsung sama Kakak, tanya aja ya. Tanya aja. Oh iya, boleh di-spill Kak Instagramnya, boleh di komen nanti kita sematkan. Aduh. Oke, untuk Tirayu ini ada pertanyaannya Kak, untuk kampus mengajar itu harus semester berapa aja Kak? Tirayu baru gabung ya. Oke. Untuk yang ikut itu dari semester 3 semester 6 ya. Kalau untuk baru-baru belum bisa ikut ya, karena itu baru kayak mana ya, kayak baru telur yang baru menetas lah dibilang ya. Belum matang. Jadi yang ikut itu dari semester 3 karena nanti kan ada transkrip nilai. Jadi kalau semester 1 langsung ikut kan gak ada transkrip nilainya ya, gak apa dong gitu ya. Jadi untuk semester 3 kan udah ada transkrip nilai semester 1 dan semester 2. Nah, jadi boleh ikut karena syaratnya syarat lain itu harus ada transkrip nilai. Makanya Ya, benar. semester diperkenankan. Jadi nanti sebelum kita juga ada ketentuan untuk kampus mengajar, untuk IPK, jadi belum ada yang bertanya nih ya. Untuk IPK kita itu minimal sekali itu 3, IPK-nya 3. Ya, Jadi untuk yang di bawah 3 belum bisa mengikuti kampus mengajar. Aku tidak tahu juga ketentuan nantinya apakah untuk semester-semester bawah bisa mengikuti apa tidaknya kita tidak tahu ya. Karena kan perubahan-perubahannya nanti kan kita tidak tahu seperti itu. Karena yang kita tahu juga IPK yang harus dipenuhi itu adalah IPK 3. ya tapi Jadi kalau untuk teman-teman yang ya, kalau saran Kakak, kalau nanti kita tidak lolos kampus mengajar, jangan berkecil hati. Di halaman MBKM-nya pemerintah Kemendikbud tuh banyak teman-teman. Selain kampus mengajar, ada magang merdeka sama pertukaran mahasiswa. Jadi ikut aja. Kalau gagal kampus mengajar, coba program lain teman-teman. Dan ilmunya itu nggak apa ya, sama aja ilmunya teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu pertukaran mahasiswa, enak dong kamu bisa belajar di universitas lain. Nah, kalau magang merdeka kamu bisa kerja, sekalian kerja serta magang di perusahaan lain, kan enak teman-teman. iya betul sekali. Jadi untuk teman-teman, Kak
Aduh lupa nih aku. Kak Ainun udah menyematkan di situ ya, udah mengirim Instagramnya. Jadi untuk teman-teman yang nanti belum berkesempatan untuk nanya-nanya atau malu untuk join live di sini, kalian boleh langsung DM Kak Ainun, yaitu Instagramnya Aisyah. Ini ada dua. Kalian boleh nanti, boleh minta, kalau mau berani minta WA-nya, boleh minta WA-nya lewat DM. Oke nih Kak. Jadi untuk teman-teman semuanya, nanti kita juga akan mengadakan live Instagram pukul 19.30 atau jam setengah 8 bersama Kak Rizky, yaitu alumni Kampus Mengajar 3 juga yang ditempatkan di Kota Parangsi Lingkuan. Oke, gitu aja. Makasih banyak Kak Ainun udah sharing-sharing sama kita di sini bareng teman-teman keluarga kampus IPTS. Nah, Ya, nanti ini mau izin di-share Kak video kita ke YouTube. Jadi kalau diizinkan sama Kak Ainun, kita akan sharing juga ini ke YouTube. Boleh ya, Kak? boleh, boleh. Mana tahu ada yang ikut juga kan, nggak tahu apanya bisa diputar ulang ya teman-teman. Tapi saran Betul sekali. ambil aja, ikut aja, jangan takut ya teman-teman. Ini karena kesempatan nggak datang dua kali ya teman-teman. Nanti ada penyesalan loh. Kayak teman-teman kakak kemarin ada yang mundurkan diri, nyesel dia nggak ikut. Apa ini banyak pengalamannya teman-teman. Bisa berkolaborasi dengan dunia baru ya teman-teman. Oke. Jadi makasih ya Kak untuk pengalaman-pengalamannya. Jadi teman-teman nanti boleh langsung follow Instagram Kak Aisyal. Jadi untuk gimana sih caranya? Lihat aja di situ. Di situ nanti di sudut ada tanda panah ke bawah itu tekan saja. Nanti situ langsung ada Instagramnya Kak Aisyal. Oke, makasih Kak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah kawan-kawan. Oke, jadi teman-teman yang baru aja gabung, wah kita udah selesai hari ini untuk narasumber Kak Ainun ya. Jadi untuk teman-teman yang baru gabung, jangan berkecil hati, nanti kita juga akan mengadakan live Instagram lagi jam tengah 8 malam ya. Untuk yang malam mingguan, kamu jangan malam mingguan dulu. Kita nonton di live ini dulu. Karena nanti kamu juga bisa gabung bersama Kak Rizky, yaitu narasumber kita Kak Rizky, alumni dari kampus mengajar ketiga. Jadi Kak Rizky ini adalah mahasiswa BTS yang ditempatkan di SD atau sekolah dasar yang ada di Kota Padang Sidempuan. Jadi cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.